Ya, untuk analisis deskriptif, pertama kita bisa buka filenya terlebih dahulu. Jadi nanti yang dibuka itu file klien 0603 data dan hasil deskriptif. Ini nanti dibuka. Nah, ini adalah bagaimana tabulasinya. Jadi kita rubah dulu dari umur yang tadinya angka seperti ini, jadi kategori, kemudian yang ini yang tadinya kata seperti ini terus dirubah menjadi kategori. Nah, bagaimana untuk merubah kategorinya? Nah, nanti bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini adalah bagaimana merubah menjadi kategori. Ini nanti bisa diikuti rumusnya seperti ini. Ini rumusnya. Nah, kemudian untuk kriterianya ini. Nah, ini adalah untuk kriterianya. Jadi yang 16 ini adalah untuk ini, jadi ketepatan mengkonsumsi ini kan ada 4 pertanyaan. Jadi 4 pertanyaan, maksimal skornya 4. Jadi maksimal skornya 4 dan ada 4 pertanyaan, berarti maksimumnya adalah 16. Dan untuk yang 12, yang ini, untuk yang skornya 3. Seperti itu. Nah, ini adalah untuk kategorinya. Kemudian kita susun variabelnya. Yang tadinya horizontal ini kita rubah menjadi vertikal seperti ini. Jadi kita urutkan jadi umur sampai ke skor-skor sepertinya, skor kepatuhan. Kemudian kita buat juga kodenya untuk variabelnya seperti ini. Jadi ini yang nanti dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi mulai dari sini sampai ke sini. Oke, kemudian kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita masuk ke variabel view. Kemudian kita copy. Pertama kita copy yang ini dulu. Kita copy seluruhnya, tekan shift, lalu ke SK ini sampai UM sama dengan SK, kita copy. Name, kita paste. Kemudian label. Nah, label itu untuk keterangannya. Jadi kita copy yang sebelahnya ini. Nah, seperti ini. Lalu kita beri keterangan di value-nya. Nah, untuk value ini kita bisa lihat nanti di bagian sini. Nah, ini ya. Jadi untuk memasukkan value, caranya seperti ini. Jadi klik yang ini, titik 3 ini, klik. Lalu value kita masukkan 1. Ini untuk contohnya ini untuk umur ya. 1 itu nilainya adalah, kita copy saja di sini, kurang dari 20 tahun. Kemudian 2, 20 sampai 35. Kemudian 3, lebih dari 35 tahun. Nah, setelah seperti ini, kita klik OK. Nah, begitupun untuk variabel selanjutnya. Contohnya yang kedua ini adalah untuk umur kehamilan. Nah, kita masukkan. Nah, untuk value 1, trimester 1, kemudian 2, trimester 2, kemudian 3, trimester 3. Seperti itu dan seterusnya. Sampai ke kategori kepatuhan. Nah, ini kepatuhan tinggi, rendah, sedang. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu bisa, yang sudah saya buatkan itu, nanti bisa buka file ini. SPSS data deskriptif formalitas. Nah, ini yang bagian data. Jadi ini contohnya saja. Jadi setelah kita masukkan value-nya seluruhnya, kemudian kita copy ini file yang sudah data yang sudah kita codingkan. Kita copy seperti ini seluruhnya, copy, paste. Nah, nanti ketika ini sudah dimasukkan semua untuk value-nya itu, hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini adalah yang sudah dimasukkan value-nya. Kita bisa lihat di data view. Nah, ini adalah yang sudah dimasukkan value-nya. Kemudian kita analisis deskriptif. Jadi yang pertama itu kita menghitung ini per masing-masing variabelnya. Jadi kita hitung mulai dari UM sampai dengan KPN. Nah, ini caranya adalah klik analyze. Sebentar saya analyze descriptive statistic frequencies. Kita masukkan dari UM sampai dengan kategori-kategori ini. Nah, kita masukkan. Caranya kita klik dulu yang UM ini, terus tekan shift, pilih ke variabel terakhir yang akan dianalisis. Jadi yang terakhir dianalisis ini adalah kepatuhan, di kategori kepatuhan, lalu tekan tanda panah yang ini, lalu charts, kita pilih bar chart untuk menampilkan diagram batang, lalu klik continue, lalu OK. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kita bisa lihat dari umur kehamilan, sampai ke kategori kepatuhan. Nah, ini yang bagian bawah ini adalah untuk diagram batangnya. Kemudian kita buat juga tabulasi silangnya. Caranya klik analyze, descriptive statistic, cross tab. Nah, kita masukkan kategori kepatuhan ini ke dalam kolom. Kemudian, mulai dari umur sampai dengan kategori perilaku minum, kita masukkan ke kolom row. Lalu centang ini cluster bar and chart untuk menampilkan diagram batangnya, lalu OK. Tunggu sebentar. Nah, itu hasilnya seperti ini. Kemudian untuk menghitung, kita lihat dulu ya hasilnya. Nah, ini adalah deskriptif 2 nanti di bagian ini. Nah, untuk deskriptif 3, untuk melihat minimum, maksimum, min, dan standard deviation, ini untuk skor, total skor. Caranya, klik analyze, deskriptif statistik, deskriptif, kita masukkan yang skor-skor ini. Option. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menambah kriteria lain, untuk saat ini kriteria yang digunakan adalah sama seperti ini, jadi biarkan saja seperti ini, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah untuk skor minimum, maksimum, min, dan standard deviation. Setelah seperti ini kita copy hasilnya untuk tabel ini, kita copy saja seperti ini, kita copy, kita masukkan ke Microsoft Excel seperti ini, paste. Nah, kemudian kita lakukan interpretasi. Nah, seperti ini interpretasinya. Dan untuk yang deskriptif 2 yang tabulasi silang juga sama seperti tadi caranya, di copy dulu lalu di paste. Kemudian kita lakukan interpretasi. Nah, untuk interpretasi bagian tabel ini mungkin bisa berbeda satu dengan yang lainnya, tapi ini adalah yang biasa saya lakukan. Dan ini yang request tadi yang sudah saya gabungkan seperti ini. Dan untuk diagram-diagram batangnya, dan ini contoh saja supaya nanti bisa diikuti. Nah, contohnya ini adalah umur. Umur kita copy. Jadi untuk diagram batang ini kita copy satu persatu. Dari umur sampai ke kategori kepatuhan. Jadi kita contoh saja ini copy. Kita masukkan ke sini. Paste yang ini. Nah, lalu kita ini tidak usah digunakan, hapus saja. Karena ini sudah ada namanya, umur. Lalu di bagian ini plus, kita tampilkan data table, data labels. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu caranya untuk analisis deskriptif. Itu untuk mengkopinya itu sama ya, dari 1 sampai dengan 3 itu caranya sama. Tinggal nanti interpretasinya ini mungkin bisa bentuk tabelnya ini bisa berbeda-beda. Nah, kemudian kita lakukan uji normalitas.
Dan yang diuji normalitas ini adalah nilai dari skornya. Caranya kita masuk data yang tadi. Nah, ini klik analyze. Nah, kita klik analyze, descriptive statistik, explore. Kita masukkan skor, DP dan list, lalu plot, normality plot with test. Kita centang seperti ini, continue, oke. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah skor dari normalitasnya. Kemudian kita copy, sama seperti tadi, kita paste sini, lalu kita interpretasikan. Jadi yang digunakan ini nilai dari Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini dikatakan normal jika nilainya itu di atas 0,05. Nah, contohnya ini untuk skor kepatuhan ini adalah di atas 0,05. Jadi dia nilainya adalah 0,051 berdistribusi normal. Sedangkan untuk yang lainnya ini kan di bawah 0,05, jadi ini tidak berdistribusi normal. Nah, jadi seperti itu untuk uji deskriptif. Nah, sekian, terima kasih.